Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari SMA Negeri 1 Cikarang Utara di sini akan memberikan contoh tentang ketimpangan sosial. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Asya Ilander Holipa Rajman, Dinda Triana, Hikmalia Safitri, dan Indi Amelia. Contoh masalah yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, kaya dan miskin. Kedua, pemilik modal dan buruh. Dan yang ketiga, ketimpangan bidang, yaitu kesehatan dan pendidikan. Berikut adalah penjelasannya. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah keadaan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bisa juga disebut sebagai social inequality. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama yang akan kita bahas di dalam video kali ini, yaitu ketimpangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin selama masa pandemi COVID-19. Lembaga riset World Inequality Lab mengungkapkan laporan yang memperlihatkan kondisi pandemi COVID-19 memperparah kesenjangan antara si kaya dan si miskin di berbagai negara di dunia. Studi tersebut menemukan ketidaksetaraan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Dalam laporan tersebut, tahun 2020 merupakan masa yang menguntungkan bagi para miliarder di dunia. Sementara pada periode yang sama, 100 juta orang tenggelam dalam kemiskinan yang ekstrim. Kekayaan miliarder naik lebih dari 3,6 triliun euro. 100 juta lebih banyak orang bergabung dengan barisan kemiskinan ekstrim. Para peneliti menemukan 52 orang terkaya di dunia melihat nilai kekayaan mereka tumbuh sebesar 9,2% per tahun selama 25 tahun terakhir. Angka tersebut jauh di atas kelompok sosial yang kurang kaya. Jadi, untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, para ekonom menyarankan pajak kekayaan progresif sederhana pada multijutawan global untuk mendistribusikan kembali kekayaannya. Ekonom juga menyarankan adanya tindakan lebih keras terhadap penghindaran pajak. Jadi, itu adalah materi ketimpangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Berikut merupakan ilustrasi gambar dari ketimpangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Untuk materi yang kedua ini, kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial di bidang pemilik modal dan juga buruh. Contohnya, pada tanggal 12 Oktober 2022, buruh menggelar aksi demonstrasi serempak di 34 provinsi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi akan melibatkan 50.000 orang lebih yang akan dipusatkan di Istana Presiden di DKI Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Sementara di provinsi lainnya, aksi akan dilakukan di kantor gubernur masing-masing provinsi. Dalam aksi ini setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Di antaranya, yang pertama yaitu tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, naikkan UMK atau UMSK tahun 2023 sebesar 13%, tolak ancaman PHK di tengah resesi global, reforma agrarian, dan sahkan RUU PRT. Ironisnya di tengah harga-harga yang melambung tinggi, Said Iqbal memandang upah buruh terancam tidak mengalami kenaikan
karena masih menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP nomor 36 tahun 2021. Dalam peraturan itu mengenal batas atas dan juga batas bawah, sehingga banyak kabupaten atau kota yang disebut upahnya minimum berpotensi tidak mengalami kenaikan. Inflasi yang terasa bagi kaum buruh adalah 3 komponen. Yang pertama, kelompok makanan inflasinya tumbuh hingga 5%. Yang kedua, transportasi naik dari 20% hingga 25%. Dan kategori ketiga adalah kelompok rumah di mana sewa rumah naik sebesar 10 hingga 12,5%. Inflasi di kelompok 3 itulah yang memberatkan daya buruh dan juga masyarakat kecil akibat kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, pihaknya meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. Berdasarkan Litbang Partai Buruh, pasca kenaikan BBM, inflasi 2023 diperkirakan akan tembus di angka 7 hingga 8%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8%. Untuk kesimpulannya adalah bahwa kenaikan akan terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonominya melambat, sehingga menciptakan inflasi. Berikut adalah gambar ilustrasi mengenai pengusahaan dan buruh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi ketimpangan sosial di bidang pendidikan dengan tema fasilitas pendidikan tak memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pendidikan merupakan urusan yang bersifat konkuren. Artinya, pemerintah pusat dan daerah sama-sama bertanggung jawab. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud, diberi anggaran dan juga mengalokasikan untuk renovasi sekolah. Pemerintah daerah juga diberikan dana transfer daerah berupa dana alokasi khusus atau DAK fisik dari Kementerian Keuangan untuk merenovasi sekolah. Tetapi masih banyak jumlah ruang kelas yang rusak pada tahun 2019 juga bertambah ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, kategori kelas rusak berat dan rusak total sebanyak 153.410, berkurang pada tahun 2016 menjadi 128.132. Bahkan masih begitu banyak sekolah di daerah pedalaman dan perbatasan yang membutuhkan renovasi. Contohnya yaitu di Papua, terutama di daerah pegunungan. Berikut adalah gambar ilustrasi tentang pendidikan fasilitas yang tak memadai. Kesehatan pada masa COVID-19. Timpangan kesehatan adalah perbedaan sistematis dalam status kesehatan berbagai kelompok populasi. Ketidakadilan ini memiliki biaya sosial dan ekonomi yang signifikasi, baik bagi individu maupun masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengatakan, pandemi membuat ketimpangan infrastruktur dan suprastruktur di sektor kesehatan nasional menjadi terlihat sangat jelas. Masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, Muhadjir berharap pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk melakukan reformasi total dan pembenahan secara menyeluruh dalam permasalahan JKN. Dia meminta seluruh pihak untuk bekerja keras menata dan melakukan reformasi tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo, terutama agar pelaksanaan JKN bisa berlangsung dengan baik. Berikut adalah foto-foto tentang kesehatan pada masa COVID-19. Dampak positif. Pertama, menjadi stimulasi ampuh bagi beberapa wilayah untuk terus memaksimalkan potensi mereka demi menuju ke arah yang lebih baik. Kedua, menumbuhkan rasa empati antar golongan. Ketiga, mengajarkan pada masyarakat mengenai arti tentang kehidupan yang beragam. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk lebih bersyukur atas apa yang dipunya. Sekian video penjelasan tentang ketimpangan sosial dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.